Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Imawan, mewakili para penulis yang lain, yaitu Indra Sumantri dan Oki Yuditya Palevi. Saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Integrasi of Petrophysical Analysis dan Elastic Lock Properties sebagai input untuk optimalisasi development water jet di unit Public-Gradient Limestone Gas Reservoir di Madura Strait. Yang pertama adalah introduction. Paper ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisa heterogenitas reservoir secara vertikal melalui analisa petrofisika dan elastic lock properties. Analisa petrofisika biasanya mengkombin data log, core, dan matlog untuk mengevaluasi, memprediksi litologi dari suatu formasi, menghitung kandungan shale atau Vickley, porositas, permeabilitas, dan SW. Sedangkan studi dari Warlock sendiri itu bisa dilakukan secara selama operasi pemboran dan setelah operasi pemboran. Data-data dari Warlock biasanya terdiri atas gamma ray, resistivity, neutron density, dan VPVS. Untuk density dan VPVS sendiri, ini related ke elastic parameter yang dikontrol oleh solid komponen dan kandungan dari fluida sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi velocity yang paling dominan adalah porositas dan kandungan hidrokarbonnya sendiri, di mana kandungan hidrokarbon yang paling tinggi, yang semakin tinggi, nilai porositas yang makin tinggi akan menurunkan nilai density, menurunkan nilai rock rigidity, dan menurunkan nilai incompressibility. Paper ini bertujuan untuk menganalisa elastic property di dalam reservoir itu sendiri, untuk mengetahui kualitas reservoir yang mengandung gas dan non-gas di batuan karbonat. Kita tidak bahas tentang untuk analisa kandungan Vickley-nya atau interval Vickley-nya. Harapannya dengan analisa inside gas bearing reservoir-nya menggunakan appropriate cutoff atau cluster dari elastic property, kita bisa memilah-milah kualitas batuan reservoir karbonat sendiri. Di mana semakin bagus batuan karbonatnya akan mempunyai log porositas yang tinggi, permeabilitas yang tinggi, kandungan Vickley content yang rendah, dan kandungan SW yang rendah. Kemudian kita berbicara tentang regional geologi. Lokasi penelitian ini di Madura Strait di warna merah ini untuk lokasi bloknya di cekungan sebelah selatan dari Northeast Java Basin. Sebelah barat dibatasi oleh Karimun Jawa, sebelah selatan oleh Jawa Banda, Volcanic Hub, sebelah timur oleh dalaman cekungan Bali Flores, dan sebelah utara dibatasi oleh Madura Canyon. Untuk petroleum sistemnya, di sini kami bahas di umur Pliocene, di sekuen Mundu dan Selorejo. Untuk top dari Mundu, kami sebutnya T50, top Selorejo T60. Dua sekuen ini biasanya kami sebut Globigerina Limestone Reservoir. Dengan contoh tenseksinya seperti ini. Untuk silnya berasal dari formasi lidah, sedangkan biogenic source-nya dari Keystone yang berumur Miocene sampai Pleistocene. Untuk kandungan gasnya adalah biogenic gas dari data geochemistry dengan kandungan metan lebih dari 96%. Untuk data sendiri berasal dari 7 lapangan dan 11 sumur, dengan sumur yang sukses berwarna merah, sumur yang wet berwarna biru, sumur yang inkonklusif berwarna kuning muda. Metodologi yang digunakan adalah yang pertama, analisa petrofisika. Yang pertama adalah data inventory dan mempelajari konsep-konsep geologi di lapangan tersebut. Kemudian kita lakukan data QC seperti remove tail, depth matching, log patching, merging, depth shifting, dan pseudolog. Dan kita pilih-pilih data core-nya mana yang
benar-benar valid dan kita exclude yang tidak valid. Langkah pertama dalam analisa petrofisika, menghitung Vickley menggunakan input log gamma ray dan neutron density. Gambarnya memakai equation Larionov. Untuk porosity kita pakai input neutron dan density dengan equation seperti ini. Untuk SW kami menggunakan persamaan Indonesia untuk mengakomodir komponen Vickley atau kandungan Vickley di formasi. Untuk true resistivity berasal dari deep resistivity. Untuk nilai RW berdasarkan hasil interval DST dari beberapa DST yang kita kondak di atas LKG mau baik atau di bawah LKG, kita belum pernah dapat sampel water karena hasil DST-nya hanya mengalirkan sejumlah gas tanpa ada water sama sekali. Sehingga analisa RW atau formation water resistivity-nya kami menggunakan Piquet plot dengan nilai M dan N dari analisa special core analysis. Untuk analisa permeability dari coarse plot ini dengan color code-nya facies, kita bisa mengetahui bahwa tiap-tiap facies ini pore-porenya tidak terpisah, sehingga korelasi antar pore-porenya itu kurang bagus. Tapi ini biasa terjadi di batuan karbonat yang menunjukkan bahwa permeabilitas tidak hanya dikontrol oleh porositas, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi seperti lithofacies, deposition, dan diagenesis. Oleh karena itu, untuk permeability prediction, kami mengaplikasikan metodologi yang diperkenalkan oleh Amafule dan Altunbay, yaitu hydraulic flow unit. Metodologinya dengan menghitung rock quality index dan normalized porosity yang menghasilkan flow zone indikator. Dengan menentukan beberapa cutoff flow zone indikator tertentu secara baik histogram atau Lorentz plot, kita bisa menganalisa atau menentukan berapa flow unit yang optimum di lapangan itu. Tiap-tiap kata flow zone indikator akan berkorelasi di cross plot antara RQI dan normalized porosity menghasilkan garis-garis yang mempunyai nilai slope yang mirip. Harapannya dengan flow unit yang sama ini, poropom dari batuan itu akan mirip-mirip. Tiap-tiap garis ini akan menghasilkan permeability transform yang akan digunakan untuk menghitung permeabilitas untuk tiap-tiap flow unit. Metodologi yang berikutnya adalah elastic properties. Background awalnya adalah dari background pertamanya adalah dari analisa VP dan VS. Dari analisa persamaan ini, kita bisa tahu bahwa VP-VS ini untuk VP-nya tergantung dari bulk modulus, shear modulus, dan densitas dari batuan itu sendiri. Lebih tepatnya dia terpengaruhi oleh komponen solid dan komponen fluid yang terkandung di batuan itu. Sedangkan untuk VS hanya tergantung dari densitas dan shear rigidity karena VS tidak bisa merambat di media fluid, jadi VS tidak terpengaruhi oleh kandungan fluidanya. Nah, dari VP dan VS itu kami menghitung HI, SI, VP-VS ratio, dan Poisson ratio untuk mengetahui atau menganalisa interval flow unit yang paling bagus di tiap sumur yang sebagai input untuk geofisis untuk menyebarkan secara lateral di sumur itu, di lapangan itu. Hasil dari analisa ini kami tampilkan di sini 8 sumur yang mempunyai nilai VS. Dari analisa core-nya, GL ini
sangat unik karena porositasnya sampai 60%, sedangkan sebaran permeabilitas itu dari 1 sampai 1000 milidarsi. Dengan porositas yang dominan adalah intrapartikel porosity, dan untuk matriksnya, kandungan matriks yang dominan adalah lemmat. Hasil analisa petrofisika ditampilkan di sebelah kiri ini. Untuk track yang paling kiri adalah Borel condition dan interval DST maupun konvensional core. Track berikutnya gamma ray, resistivity, neutron density, VPVS, dan elastic property-nya. Sedangkan track berikutnya adalah track petrografi. Petrografi description atau litho description atau VCS-nya ini adalah summary dari petrografi, kemudian breakdown-nya untuk pore type, dominan calcite, dan matriks yang terdiri dari lemmat dan vertical clay. Untuk hasil petrofisikanya, di track berikutnya V-clay yang dikalibrasi oleh total clay dari XRD, kemudian log porosity dikalibrasi oleh core porosity, kemudian ini adalah discrete flow unit, ini track berikutnya continuous flow unit, ini track permeabilitas dan track saturasi water. Semua hasil porositas sudah terkalibrasi dengan baik dengan data core. Hasil dari analisa petrofisika untuk sumber discovery-nya mempunyai ketebalan 120 sampai 450 feet dengan nilai N tinggi 85 sampai 100, clay content-nya kurang dari 15%. Kemudian porosity-nya bervariasi dari 35 sampai 50%. Karena dominan berdasarkan dari petrografi, yang dominan pore type adalah intrapartikel atau intragranular porosity. Permeability-nya bervariasi dari 8 sampai 200 dengan nilai SW 20 sampai 50. Itu nilai rata-rata untuk net P di sumur yang discovery. Kemudian untuk analisa flow unitnya, kami tampilkan di sini untuk discrete sama flow unitnya. Dengan color code-nya, flow unit yang paling jelek untuk warna biru tua, sampai yang paling bagus warna merah. Sedangkan warna grey ini adalah non-reservoir. Dari analisa flow unit, memakai metodologi Hamafule, kami sudah integrasi dengan data petrografi dan sudah tervalidasi dengan data Airbrand PC maupun high pressure mercury injection in term of process dan pore throat distribusinya. Hasil dari analisa flow unit, ada 6 flow unit sebagai reservoir dengan kualitasnya melalui poor, flow unit 1, moderate flow unit 2, medium flow unit 3, good flow unit 4, very good flow unit 5, dan excellent flow unit 6. HFU ini dikontrol oleh tipe porositas atau pore geometri, kemudian kandungan lemmat, dan sedikit dari proses alterasi diagenesa dari globigerina langsung itu sendiri. Untuk penyebaran di uncore interval, kami menggunakan electrophysics dengan input log neutron density dan resistivity. Yang paling sensitif adalah analisa log resistivity. Dan interval flow unit yang paling bagus itu di kotak warna merah ini, yang harus kita set sebagai optimalisasi development well target. Hasil berikutnya adalah elastic property yang di paling kanan cross plot antara HI, SI, HI, VPVS, HI, sama Poisson ratio. Cross plot di sini adalah intercross plot antara di interval mundus Solorejo, di interval gas dan non-gas. Dari sini warna hitam ini adalah cutoff HI yang korelate sama top LKG. Di sini kita bisa tahu bahwa HI sangat sensitif terhadap gas sama non-gas. Sedangkan untuk analisa mengetahui keberadaan flow unit, HI ini kurang sensitif, sehingga harus dikombin sama
elastic property, yaitu AI, VPVS, Poisson ratio, SI, dan AI itu sendiri. Dengan menggunakan atau dikategorikan yang kotak-kotak warna merah ini yang berkorelasi sama flow unit di sumur yang paling bagus. Overall, dari AI, VPVS, SI, dan Poisson ratio, kita bisa menggunakan cutoff tertentu untuk mengetahui keberadaan flow unit yang paling bagus, atau flow unit mana yang paling bagus yang berkorelasi sama elastic property, di mana elastic property ini sebagai input untuk JNJ yang lain, terutama geofisis dan geologis, untuk persebaran secara lateral di suatu lapangan. Kesimpulan dari studi ini adalah hasil analisa petrofisikanya yang meliputi Vickley, porosity, permeabilitas, dan SIW itu udah cocok atau valid karena cocok sama udah terkalibrasi oleh data core untuk HFU metodologi menghasilkan 6 flow unit dari HFU 1 sampai HFU 6, dari PUR yang warna biru sampai excellent warna merah. HFU itu dikontrol dari permeability, di mana permeability terkontrol oleh selain dari porositas, ada kandungan lemat dan sedikit diagenesis proses yang mempengaruhi dari pore type itu sendiri, seperti Fox, Moldic, dan Nevelic assessment. Kemudian hasil terakhir adalah kombinasi HI dengan VPVS SI, Poisson ratio itu sangat bermanfaat untuk mengetahui keberadaan flow unit di sumur dan sebagai input persebaran secara lateral di suatu lapangan. Untuk referensinya seperti ini, dan kami, para autor, mengucapkan terima kasih kepada manajemen HSG Sinok Madura Limited, terutama Departemen Subsurface, untuk permisin, untuk izin dan supportnya. Kemudian tidak lupa, kami berterima kasih untuk shareholder kami HSG Sinok, dari Sinok sendiri, kemudian HSG Energi, dan Samudra. Tentunya berterima kasih terhadap kepada SKK Migas dan Dirjen Migas. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kami dan yang lain yang tertarik membaca paper ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.